Bekasi, satukan tekad di hati. Dari SMP Negeri 6 Prakasik kita kan padam. Kami Prakasik, jiwa kami Prakasik, kebanggaan kami. Oke. Silakan Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman semuanya, kami dari Ekstrakurikuler Pramuka. di SMP Negeri 6 Kota Bekasi atau biasa kami disebut Prakasiks. Nah, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Ekstrakurikuler Pramuka SMP Negeri 6 Kota Bekasi. Kita akan menjawab pertanyaan dari kalian yang sudah mengisi kolom pertanyaan di IG Prakasiks. Kita udah ngepost dari kemarin dan ayo kita lihat pertanyaan-pertanyaannya dan kita bisa langsung mendengar jawabannya dari teman-teman Prakasiks yang sudah ada di sini. Check it out. Asik. Oke, pertanyaan pertama. Aku lihat banyak kakak-kakak semua yang punya banyak organisasi. Gimana nih cara atur waktunya? Coba dari Pratama yang sedang menjabat sekarang, yaitu kakak Ambon dan kakak Alia. Bukan Ambon. Aska. Coba dulu nih, mau Alia dulu apa saya dulu? Silakan. Boleh Aska dulu, boleh Aska. Oke, jadi tadi kan bagaimana cara biar kita bisa membagi waktu. Yongs. Nah, kalau misalkan kita misal banyak kegiatan nih, kita juga harus tahu kegiatan itu ada di hari apa aja. Terus harus tahu nih di jam berapa. Nah, di saat kayak gitu kita juga jangan kayak kita cuma milih banyak-banyak kegiatan tapi kita nggak bisa ngejalaninnya. Kita harus milih sesuai dengan yang prioritas lah. Nah, iya. Nah, Jadi kalian harus tahu tuh jadwalnya kapan aja dan pokoknya harus disiplin lah, harus terperinci itu kayak gimana. Coba kalau kakak Alia gimana? Kalau dari aku sih, ya salah satunya itu atur jadwal. Kalau misalnya ikut banyak organisasi, terus harinya berbarengan nih, kayak dibagi-bagi waktunya misalnya setengah buat yang ini, setengah buat ini. Jadi Oke. pinter-pinter atur jadwal. Setahu aku di sini juga ada nih yang ikut banyak organisasi bahkan sampai demosnya aja ikut banyak. Siapa nih pada tahu nggak? Repa. Coba nih buat kakak Repan yang ikut ekskulnya banyak banget. Gimana tuh caranya kakak Repan? Oke, pertama-tama kan Oke, saya di sini ikut mengikuti 2 ekstrakurikuler, yaitu paduan suara dan pramuka. Ini OSIS sendiri. juga kamu kan? Iya, saya sebagai Tega. OSIS juga. Tega enggak? Tega udah jarang. Oh, jarang. Oke, cara ngatur waktunya kalau untuk saya misal waktunya itu tabrakan. Kayak pramuka ada di jam 1 dan padus ada di jam 2 misal. Nah, saya akan menjalankan tugas saya dulu sebagai di pramuka, kayak sejam lah saya di pramuka, terus selanjutnya saya akan ke paduan suara. Nah, saya itu benar kata Alia harus pintar-pintar bagi waktu. Udah itu aja. Ada yang lain tambahan? Ayo coba. Arya, Arya. Iya boleh boleh. Arya. Jadi kalau menurut saya bagaimana biar saya itu bisa bagi waktu buat berorganisasi. Jadi yang pertama itu saya buat bisa buat membuat jadwal. Jadi mana yang lebih penting dulu, misalkan ada organisasi pramuka ataupun OSIS ataupun ekstrakurikuler yang lainnya. Jadi saya itu membuat jadwalnya tuh biar bisa dibagi waktu gitu. Jadi dari awal kamu udah tahu pengen ngapain ya? Iya, ya kayak gitu sih Kak. Ada lagi tambahannya? Karaoke tadi apa yang nambahin ya? Iya. Aduh, Oke. Terima kasih Ambon. Mungkin kalau saya juga ikut ekstrakurikulernya 2 dulu ya. Bus, apa aja? Dua, pramuka sama voli. Oh iya. Ya, betul. sama ketuanya. Iya, saya sama-sama ketuanya. Jadi saya buat bagi waktunya itu waktu itu cukup sulit. Pas pertama-tama saya jalanin cukup sulit. Habis itu saya atur lagi waktunya buat bagi gimana jadwal pramuka, gimana jadwal volinya. Jadi itu nanti saya cantumin di jadwal. Saya udah bikin
kayak Tabel. tabel, iya tabel. Mantap. Udah bikin tabel. Oke. Oke. Nah itu. Aku pengen nambahin sedikit. Aku juga, aku sekarang sama Rofi udah lulus, tapi waktu di SMP 6 aku tuh lumayan ikut banyak organisasi. Aku ikut pramuka, OSIS, aku juga basket, ketua OSIS, ketua pramuka, ketua basket, aku juga di Genosi aku aktif. Banyak ya. Dan cara aku mengatur waktu ini juga tips buat kalian, yaitu kalian harus menentukan skala prioritas terlebih dahulu. Ketika kalian ternyata menjabat di pramuka sebagai ketua pramukanya, kalian tentu harus memprioritaskan pramuka terlebih dahulu walaupun yang lain punya acara. Tapi kalau kalian di bawah-bawah kan pasti ada sekretaris dan lain-lain, kalian bisa mendelegasikan atau itu namanya membagi tugas. Ketika kalian sudah membagi tugas kalian selesai, baru kalian bisa pindah ke organisasi yang berikutnya. Dan benar kata teman-teman yang lain tadi, harus pinter-pinter cari waktu sama bikin jadwal. Oke, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan yang berikutnya. Siapa sih yang paling galak di Prakasix? Kita sih sama-sama tahu aja ya. Udah tahu, udah nggak Ini heran. nih, sampai dapet julukan apa teman-teman? Macan. Singanya Prakasix. Singanya Prakasix. Coba Afrina nih, ada yang masih kelas 7 di sini ya, yaitu Dede Afrina. Ketika baru pertama kali masuk, first impression gimana? First impression aku itu ngeliat Kak Ega emang agak sinis, Oh, agak sinis, agak galak. Cuman ternyata pas Emang kita galak. udah deket banget nih, nyatu banget, Emang galak. itu baik banget. Iya, iya. Emang baik, Baik. emang baik. Baik. Karena Disogok kenapa Salah dikit. salah dikit, Garuda abis ini jangan pulang dulu. Ada apa tuh? Banyak ya, kayak di sini siap coba. Aku pengen ini have fun aja nih ya, no offense ya kayak Ega. Siapa yang di sini udah pernah di eval kayak Ega? Kita. Ariana. Lah dia yang kata Garuda rame. Aku kan ikut. dicopot. Iya. Iya. Semuanya udah pernah di eval sama kayak Ega guys. Tapi itu balik lagi untuk kebaikan Kita kita semua. juga. Oke, lanjut. Kakak-kakak biasanya latihan hari apa aja? Coba Kita nih. kalau misalkan siapa dulu nih? Saya dulu ya. Oke, boleh. Jawab aja. Kalau buat eskul itu biasa kita hari Rabu. Tapi kalau misal kita ada mau lomba atau mau ada apa, itu kita biasa ngambil ya hampir setiap hari mungkin, cuman ada liburnya biasa seminggu itu libur bisa 2 kali sampai 3 kali. Hari apa aja biasanya ininya latihan? Seringnya sih Senin, Rabu, Rabu, Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. 5 kali ya dalam seminggu. Banyak ya. Banyak ya. dong. Untung aku sudah selesai melakukan itu. Oke, Garuda Prakasix ada berapa? Coba kayak Ega jawab. udah banyak Apa? banget. Garuda Prakasix ada berapa? Tahun 2024 itu ada 12. 12 terus 2025 ada 11. Turun. Langsung 2026 naik. 34. 34. 32. Wih, tempangan. 32 Garuda dalam setahun. Keren loh. Gacor. 34. Oh, 34. Wah, ya bener berarti. Pokoknya jadi total Pramuka Garuda dari sampai enak itu sekitar yang bisa 7.000. 60. Mau perang. 34 tambah 11 tambah 12. 11 tambah 60. 2, 3, Ya, 60 tambah doang. 3, 4. Aduh lama 72. banget. Aduh lama banget. Ah, Kok padahal 72 Lama sih? banget. Udah pokoknya banyak guys. Pokoknya udah 57 anak. Wow. Oke, lanjut. Dari Prakasix sudah pernah ngirim ke event Jambore belum, Kak? Udah dong. Yang mana? Apa nih? Ini pemimpin Ini yang nih yang apa? Jambore yang mana dulu nih? Untuk Jambore ranting kita nggak pernah ya. Iya. Karena itu kita dapetnya waktu kita SD pada masih di SD masing-masing. Iya. Jambore cabang kita alhamdulillah ngirim cabang konsentrasi. Jamda. Jamda. Aduh. Jamnas aku Iya, Jamnas. Aku Afrina dan Raihan. Ada rencana mau ikut lomba lagi nggak? Ada Ada dong. dong. Udah banyak banget Pokoknya ini. tungguin aja. Stay tune. Stay tune di IG TikTok Prakasix. Prakasix. Oh, Dan iya. IG
kegiatan paling berkesan dan paling membekas apakah? Sumpah, aku dulu ya. Kalau dari aku yang paling membekas itu festival. Yes, Sumpah yes. ya. Sepakat. Waktu mau tahun baru itu kita orang-orang lagi pada bakar kita kita mah. camping lomba. Kita camping udah mana nggak punya kamar mandi. Udah mana geber-geber. Iya, benar Udah gitu biar ranking, aduh Tapi itu walaupun nggak bisa tidur semalaman, tapi Gimana itu seru banget. Iya, itu seru banget sih. nyamuk Ya, banyak aku ikut. banget. Ya. Kalau Raffi deh, kalau kakak Raffi paling berkesan apa? Kalau aku sih semuanya berkesan ya. Tapi yang paling berkesan pas Jam-jam. ya jam-jam. Jam-jam aku Jam-jam juga. Jam-jam kita ada. Kita juga deket sama teman-teman dari Pangkalan lain, soalnya tuh jam-jam tuh kita bener-bener berbaur banget. Soalnya aku kan Itu ini seru pemimpin yel-yel. Sebel. Pemimpin Sekuaran Pondok Gede ya? Wah. Oh iya, BTW. Bet. BTW. Di tahun 2025 ada pramuka terbaik yang diadakan oleh Wah. kategori pramuka terbaik yang diadakan oleh Kuaran Pondok Gede, dan alhamdulillah yang pramuka Garuda Putra dari Kuaran Pondok Gede terbaiknya tiga-tiganya dari SMP 6. Yang pertama ada kakak Rofi Albasit, yang kedua ada kakak Aska, kalau kakak Faras yang ketiga berhalangan hadiah, anggaplah seperti itu. Jangan dia yang Anggap ya. Cuti. Dia nggak mau ikut cuti. Cuti katanya. Tapi kalau yang putri juga kita mendapatkan peringkat kedua ya, kakak Naima yang cuti juga. Lagi berhalangan hadir. Oke, lanjut materi pramuka yang paling kakak suka apa kakak? Coba dari kakak Arya Bagus. Kalau menurut saya materinya tuh yang paling yang saya suka itu semapur. Kalau Apa enggak? Apa? coba A sampai G. Ini. Iya, boleh. Di mana sini aja? Iya, situ boleh. Awas tuh ngalangin kamera. Itu kamera Coba. belakang. Coba. Siapa ya? A, B, C, D, E, F, G. coba Kansa. Oke, Kalau menurut aku materi yang seru di pramuka itu Ya udah. Ya udah. PBB. PBB. Oh, PBB atau LKBBT Kalau semuanya? LKBBT itu sebenarnya lomba. Iya, L-nya itu lomba. Jadi kalau kalian ngejawabnya LKBBT itu sebenarnya salah. PBBT. PBB. PBB. pakai tongkat. Pak, kamu suka PBB pakai tongkat atau nggak pakai PBBT. tongkat? Pakai tongkat. Aku sukanya pakai tongkat. Oh. Kalau Afrina, Aku sih sejujurnya lebih lebih senang semuanya, cuman aku lebih dominan ke PBB. kamu? Kalau aku PBB sama Morse. Masuk, apalkan nih? A sampai D, apa sampai G juga deh sama kayak Arya. Morsa A sampai G. Mikir dulu. Iya. Jadi kita skip, nanti tanyain lagi ya. Oke. Apalin lanjut, tuh. lanjut. Kalau dari aku sukanya sama PBB tongkat sama pioneering. Oh iya benar. Pioneering. Ya, sama sih. Kalau aku sama PBB pakai tongkat dan semapur. Oke. Tapi ingat, sebentar. Waktu pioneering itu sebenarnya ada cerita lucu. Waktu kita pas loker, ingat gak sih? Pas loker itu sebenarnya pesawatnya belum jadi, tapi kita juara 3. Karena kita miniaturnya juga sebenarnya belum jadi, jadinya sama. Iya enggak, miniatur itu jadi, cuman Cuman nggak ada Emang nggak kakinya. emang nggak ada Iya, kakinya, emang kita sengaja pakai nggak dibikin kaki. kaki. Ternyata malah kita juara 3, tapi keren. Coba Rezeki. kalau Kalau Ambon. Ambon apa? Kalau saya mah sama sih, cuma apa tuh PBB pakai tongkat sama pioneering. Kalau saya pioneering sama semapur. Wih, nggak semua ada udah PBB tadi. tongkat. Tapi emang paling seru tuh sebenarnya pioneering. Iya. Pioneering itu seru Kalau banget. Apalagi yang festival. Iya, aku juga nanti pengen cerita juga Pas, deh. pas festival itu kita Keselin banget festival. sampai Juara satu juara dua-duanya ya. dua-duanya ya. Udah gitu jurinya juga agak-agak kurang meyakinkan karena tongkat kita terlalu banyak dan banyak chat-chatnya, mungkin dia bingung ini beneran. Itu kan karena dadakan. Festival itu kan dadakan kan Iya. ke seluruh sekolah-sekolah, makanya sekolah lain pun Kaget. mungkin persiapannya Sedikit. ada yang kurang kayak gitu. Karena baru tahu beberapa. Iya. Cuman Karena- emang keren-keren banget tuh. Iya, udah gitu kan emang waktu festival itu
simpang siur tuh, entah jadi entah enggak. Udah gitu tahun baru kan pasti ada juga yang Iya. hadir. Udah, apa Coba lagi? Alia kan tadi masih. Oh iya. Oh iya, Marsonya diapalin Marsonya. Sampai G kan? Iya. A titik strip, B strip titik titik titik, C strip titik strip titik, D strip titik titik, A B C D E titik F titik titik strip titik, G strip strip Oh, iya, titik. Oke, lanjut. Lanjut ya, kita lanjut pertanyaan. Piala dulu itu untuk apa dong? Oh iya. Piala nih. Aduh, ya Aduh, enggak. Yang kompas aja dulu, yang Yang kompas. kompas. Turunin. Kalau itu sebenarnya saya nggak suka ya. Dapat lagi kita info-info di IG dan TikTok jadi Hey. jangan lupa di-follow ya. Oke, lanjut. Siapa yang paling sering telat ke latihan? Jawa, Siapa tuh? Jawa, Ya. Ambon. Banyak sih. Banyak. Sebenarnya rata-rata sih, Rata-rata telat. Dulu aku juga waktu masih di sini telat. Nah, iya. Oke, sekarang jangan nanya siapa yang telat. Sekarang kita tanyain siapa yang datangnya paling on time. Alia. Alia tuh rumahnya jauh, tapi dia paling Cepat. terniat buat latihan dan Tapi tuh datang biasanya latihan gitu. biasanya emang kayak gitu ya, yang rumahnya Jauh. jauh-jauh tuh malah Duluan. datangnya duluan daripada yang dekat. Oke, lanjut. Di Prakasix tuh orangnya seru nggak kak? Oh, seru seru banget banget. dong. Seru banget dong. Kadang saking serunya agak janggal jadi agak janggal orang-orangnya, dibilang agak miring ya mungkin. Bercanda. Yang miring siapa ya? Nih. Udah Kesian tuh yang halangin kap itu. Oh iya. Wah. Udah. Turunin Udah, aja. turunin aja. Keluar. Tapi udah dikasih tahu kan tuh. Oh, Iya, iya. udah. Oke. Ya, biar nggak jadi Ini taruh sini, ini turunin. Ini gini aja deh udah. Ya, bagus. Ini turunin. Udah cakep. Ini turunin cara. Udah enggak apa-apa. Oh, iya. Ya, udah cukup. Nah, Udah itu aja. Oke. 3 biar ini lah. ya 3. Enggak, udah. Tiga baru kamu namanya. 3 tuh 3. Yang ini. Yang mirip juga LTK. Kayaknya nggak ada kalau tiga. Bukan. Ini depan aja. Ah, ya, sip, udah. Oh, berarti itu tengah tuh, yang kompas tengah. Ya, udah. 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 Ya. Oke. Oke. Kak Hardi dan Kak Ega itu orangnya kayak gimana sih, Kak? Aduh, jangan tanya terus kenapa? Gantian Kak Hardi aja kayaknya nggak usah. Kak Hardi, kalau Kak Hardi tuh orangnya asik ya, Sekata-kata lucu. dia. Iya, lucu. Tapi kalau misalkan lagi, kita tuh nggak pernah ngeliat Kak Hardi marah, tapi sekalinya Marah marah langsung kayak tegas gitu dia kayak kayak. apa sih, kayak serem, bukan kayak serem. serem. Iya, udah. Kak Hardi tuh sekalinya marah bener-bener tongkat kalau hancur. Oh iya, hancur. Beneran. Kemarin Tapi ya, Garuda hancur. Waktu tapi- Garuda iya. Di yang kata ditimbuk ke ini. ke pohon. pohon. Oh. Kadang-kadang juga Sampai sih juga lebih dikit-dikit. bener kalau marah. Iya. Tapi iya diemnya Kak Hardi justru karena kita biasanya ngelihat Kak Hardi itu Bertiga. fun banget, tiba-tiba diem tuh kita pasti udah. Kalau Kak Ega marah, sering marah. Tapi kadang-kadang tegasnya tuh masih ada sayang-sayangnya lah. Kalau Kak Hardi tuh biasanya bercanda terus tiba-tiba marah tuh rasanya beda Jadi banget. aneh Iya, gitu. beda banget. Jadi beda. Paling galak tuh justru kalau misalkan ditanya paling galak Itu ya. Kak Hardi. Tapi kalau misalkan paling galak kayak paling sering ngomel-ngomel Baru. Nah, Kak Ega orang kayak gimana sih, guys? Pokoknya kalau sama Kak Ega kalian lebih baik diam. Diam aja. Udah yang lain? Kayak tadi gimana? Kenapa nggak pakai bed Prakasix? Berarti yang paling bener Ropi. Oke. Sama saya. Sama Iya. Sipa. Bener dong. Sama Sipa. Paling tertib. Sama Sipa. Iya. Sipa enggak? Mana Bret? Sipa. Prakasiknya mana prakasiknya? Mana ini Lanjut. pertanyaan yang ini Oh, iya. yang jawab siapa aja? Masa kamu doang? Yo, coba kalian gimana kalau Kak Hardi menurut kalian? Aman. Udah diwakilin. Kalau Kak Hardi ya udah sih semuanya kayak gitu, Iya, ada emang iya. begitu. Udah bisa ditambahin ya Gak bisa tambahin ya? Gimana sih rasanya jadi bagian dari Prakasix? Wah, seru banget. Bangga. Ada lagi? Udah. Coba Kansa gimana rasanya jadi anak Prakasix? Aku bangga banget, terus juga kekeluarganya di sini kuat banget, terus juga Wih. nambah pengalaman baru, terus saling dukung juga. Nah, itu baru jawaban ya.
sama Doain aja deh, doain. Coba Arya Bagus, gimana sih rasa jadi anak Prakasik? Pokoknya jadi anak Prakasik itu seru banget, apalagi kalau pas lagi selesai latihan itu kan biasanya istirahat, itu biasanya suka bercanda. Arya Bagus ketutupan piala. Iya benar. Oh, iya. Tapi ya anak Adi, selamat datang. Yang ini nggak tahu prosesnya kalimat berapa kali ya. Kemajuan sini. Ini mana tadi? Oh ya, sip. Oke teman-teman, sekarang kita kedatangan orang baru yang tidak menyaksikan proses kita ngobrol-ngobrol. Selamat datang, Kak Adi. Oke, kita lanjut. Tambah rame. Pas banget teman-teman itu. Seru ya? Tadi Seru ya? kurang tadi. Tadi nggak ada. Oh, jadi bagus sekarang. Pas. Oke. Pas. oke. Pas. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Kita nyanyi dulu aja. Kita nyanyi dulu deh, nyanyi Oh, deh ini ya. dulu. Oke. Musik yang tadi. Bukan dong, ayah ibu. Oh. Sebentar ya. Apa kan teksnya? Mana Kak? Ini ya. Ini no, ini atas. Iklan. Oh enggak. Siap teman-teman? Pokoknya nyanyi semua ya guys. Nggak pakai mic.
Pramuka Garuda, tanggung jawab apa yang paling kerasa? Gimana guys? Ya, dari Ropi. Oke, terima kasih. Dia pakai udah kayak dikasih apa? serius banget, terima kasih. Konferensi pers. Iya. Terus Konferensi pers. Konferensi pers. Konsentrasi. Konferensi pers. Ayo cepet. setelah jadi Pramuka Garuda itu ternyata bukan hanya sekedar punya bed dan punya kalung, tapi gimana kita menyikapi dan bertanggung jawab atas bed itu. Iya, apa tanggung jawab yang Nah, paling tanggung jawab paling besarnya, sabar dong. Tanggung jawab paling besarnya melaksanakan Tugas. sabar dong. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari apa tugas-tugas sih? Iya, tugas-tugas yang diberikan. Kalau kita jadi Pramuka Garuda tuh harus aktif, nggak boleh sombong. Itu setelah jadi Pramuka Garuda tuh nggak boleh sombong ternyata. Ternyata emang tadinya lu pikir boleh sombong. Iya. Aku pertama kali pengen itu kan buat gunain sertifikat Garuda buat masuk sekolah. Bisa dipamerin. Iya, buat dipamerin. Terus ternyata setelah dipahamin lagi, sertifikat Garuda itu sama kalung bed itu ternyata harus melaksanakan tugas-tugas pramuka terlebih dahulu. Oh, siap. Oke, Ini siap. dari Alia, coba jelasin. Susah nggak setelah menjadi Garuda? Tanggung jawab apa Tanggung jawab apa? berat? Yang paling Paling rasa. Jujur susah sih, karena kayak udah jadi Garuda, terus kan kayak Garuda nih emang tingkatan tertinggi gitu ya, jadi tuh harus ngasih contoh buat adik-adiknya juga, terus harus apa sih, Jet? Harus melaksanain tanggung jawab yang emang diberikan, kayak misalnya melaksanain dari Trisatya dan Dasa Dharma itu juga susah sih. Aska. Silakan. Siapa dulu, Siapa dulu. Oh, Siapa. Oke, kalau dari aku tanggung jawab yang paling berat itu dimana kita harus tetap jaga sikap, karena sebagai Pramuka Garuda kayak gitu kita dipasangin bed, dipasangin kalung Garuda segala macam. Itu ketika kita muncul di depan publik, kita punya tanggung jawab, kita harus menjaga kehormatan kita sebagai seorang Pramuka Garuda. Itu lumayan berat. Dan juga satu lagi, ketika kamu menjadi Pramuka Garuda, ada tuntutan kasarnya tuntutan kalian untuk harus sempurna, harus jaga sikap, harus sejalan dengan Trisatya dan Dasa Dharma yang kayak Alia bilang, harus tetap aktif, harus tetap mengabdi. Dan memang itu juga maksudnya tuntutan yang dari kita sendiri ya kan, dari awal kita di ini kan, misalnya kamu mau nggak jadi Pramuka Garuda, dan ketika kalian memilih untuk mau, ya memang tanggung jawab itu harus dilaksanakan, dan jujur berat, tapi banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan ya dari Pramuka Garuda. Itu dari aku. Dari Nah itu dong. Keren sih. ada dong. Kayaknya lu baru datang. Coba Aska. Kalau saya ya yang paling berat sebenarnya awal pas mau ikut Garuda itu kiranya nggak terlalu seberat ini ya. Ya yang paling berat itu kita jadi kayak setiap mau ngelakuin apa-apa dia mikir dia ya, aduh gue Garuda nih, saya Garuda nih, jadi malu, ya gitu kayak mau ngelakuin ini jadi malu. Masa. Bener dong. Terus Tuntutan jaga sikapnya ya. iya kayak buat ngecontohin ke yang lain gitu. Udah pantas belum jadi contoh? Pak nggak tahu. Parah ya? Nggak tahu. Di Penilaian jatuhnya dari bukan orang. podcast tapi evaluasi. Jatuhnya evaluasi bukan podcast. Coba siapa lagi? Afrina coba nih, yang Afrina. baru ngerasain masih Iya. deg-degan ini. Ada Masih dua ya? fresh-freshnya Afrina. coba. Ada dua ya? Dua ya? Iya. Aprina sama Kansa ya? Aku Iya. udah tahu lagi, udah terjawab semua sih. Kan kamu kan pertanyaannya setelah menjadi Garuda, apa tuh tanggung jawabnya yang paling berasa? Nah coba nih kamu, pas awal-awal gimana? Sebelum karatan tuh Garudanya. Iya, aku kan udah menghijau. Nunggu hijau. Jadi siaga dong. Sudah memudar. Nggak Bingung tahu. lagi mau Tinggal jawab apa. keriting. Kalau gue sih Coba dari Kansa dulu, ayo. Digigitin. Kalau menurut aku tanggung jawab yang besar itu kita tuh harus bisa jaga sikap.
kan kayak harus mikir juga kan, kayak dikatain Ambon dan dia main Ambon, terus juga harus bisa tanggung jawab sama latih sama dasar dama. Itu yang paling berat. Kalau Afrina? Bisa jawab semua Kak. Jawab semua lagi Kak, aku jadi bingung. Itu berarti sama berarti ya. Iya, Rina pegangan aja kalau bingung. Pegangan aja dulu. Iya, pegangan. Rata-rata sih itu kalau setelah jadi pramuka Garuda pasti yang dilihat adalah tanggung jawabnya, sikapnya, karena kalian itu benar-benar harus Jadi contoh. buat adik-adik. Oke lanjut. Kakak nanti waktu MPLS, misal kita mau daftar Prakasik, harus seleksi atau enggak? Enggak dong, kita nggak ada seleksi. Seleksi kalau mau lomba. Yes. Sabep. Jadi seleksinya cuma jadi regin, jadi pasukan elit. Iya. Itu pasukan elit. Oh bukan itu ya elit. Oke. Elit CS. Paset Paset. Pasatrik. Pasatrik. Pasukan elit Prakasik. Seleksinya kalau mau ada event jadi regin, jadi DP gitu aja sih. Mau lomba. Kalau mau masuk pramukanya mah nggak seleksi ya. Jadi kalian untuk tahun ajaran 2026-2027 yang sebentar lagi masuk, jangan lupa masuk eskul Pramuka. Terima kasih. Karena kalau jadi anak Prakasik. Prakasik. karena kalau jadi anak SMP 6 udah nggak bisa ketemu aku. Tapi kalau Kamu mau dong kan main kesini kan, masa nggak main? kalau mau jadi anak SMP 6 nggak bisa ketemu aku, tapi caranya biar bisa ketemu aku jadi Follow anak IG pramuka. gitu, follow IG Enggak, dulu. masuk SD. Jadi anak pramuka baru bisa ketemu aku. Ah gitu. Secara gue kan artis. Dari Kak Ardi ada yang mau ditanyain nggak anak-anak? Ditanyain sih nggak ada, cuma udah membahas kegiatan apa sih. Udah sih tadi. Udah. Coba kalau Kak Hardi dan Kak Ega nih, Ah. dari kakak berdua kan tadi ada pertanyaan tuh buat anak-anaknya, kegiatan yang paling berkesan. Tapi kan itu dari kita kan. Coba dari yang pusing mikirin kita, yang pusing mempersiapkan Oke. kegiatan yang paling, aduh kayaknya teringat-ingat setiap malam gitu. Ada dua. Yang pertama adalah. Yang pertama jawab bareng-bareng ya. Kalau misalkan sama berarti Berarti kita sama. Kegiatannya, berarti kegiatannya sih Bisikan dulu, pusing lah. biar jawabannya sama bisikan. Jangan. Sama. Kayak bisa. kegiatan dari sebelumnya ya, jangan yang baru-baru ini. Jadi Yang- dari sebelumnya sampai ke sekarang. Gitu. Dari sebelumnya. Sudah ada Sebelum yang mana? Ayo. Satu, dua, tiga. Locker. LT. Ya, sama dari L. Kan LT kan baru. Apa sih? Kan dari kegiatan sebelumnya. Aneh banget. Ya udah berarti yang paling berkesan. Enggak, tapi sama. Depannya L. L. Oke. Locker kan juga lomba. LT. LT itu kan lomba. Oke, Tapi yang paling berkesan apa menurut Kak Ega? Kalau yang paling Locker sih. berkesan, locker. Waktu kita buka dapur yang Oh my god. dapur umum kita kan keren tuh locker. Emang iya? Bukan Iya, yang locker sih. bisa makan. Itu jam cap ya? Jam Iya cap. pasti langsung kali gitu. Oh locker itu yang kita buka terpal lebar panjang. Iya. Terus yang kata dia pada ngeprank kita tuh anak-anak ngeprank kita Hmm. yang juara 3 Tiga pioneering, tapi anak-anak tuh nggak tahu, nggak ngasih tahu ke kita. Cuman Tahu. aku sih yang paling tahu semuanya segalanya tuh tanpa kalian tahu tuh aku. Gitu. Jadi mau nutupin apa juga nggak bakal bisa. Tapi berkesan juga tuh waktu diriin tenda kayaknya deh. Iya tuh yang Udah coba. jangan Jangan sampai dibahas. lubang tenda dimasukin tanah. Itu bener-bener nyusahin pelatihnya tuh, pelatih ceweknya ya, bukan yang cowok. Mana masukin tenda tuh. Dengerin guys. Itu aib. Dengerin. Masa masukin tenda bukan dimasukin patoknya. Jadi Ditunjukin ke tanah. Dikata pasak kali ya. itu paling berkesan. Yang kedua adalah 1, 2, 3. Jangan sampai salah lagi kita. Iya. Jam Jam cap. cap. Kalau itu seru yang waktu itu serunya yang waktu kita kejar-kejar pakai tembak-tembakan. Salah. Proses yang Nyari singa. Nyobain minum cuma satu. Iya. yang pada saat sebelum kita mau ke Jabar cabang itu banyak banget dramanya ya. Gara-gara ini Kak Hati juga nih. Yang kita disuruh
ternyata kita disuruh apa? Bikin Sisingan. Itu seru banget. Itu bener putar otak, itu istighfar. Udah puyeng banget itu panas Ini banget. putar otak Akhirnya banget. kita nyerah dan kita angkat tangan. Telepon mamanya sih. Jadi kita disuruh bikin sisingan, kalaupun nyewa itu sekitar harganya 4 jutaan. Kan kita nggak mungkin ya nyewa. Akhirnya kita Sebentar doang. kepikiran untuk bikin dari bonekanya. Iya. Tadi kita ke IKEA guys, kita ke Iya, IKEA. kita ke IKEA, kita beli boneka singa yang seharga 450.000. 450.000. Itu boneka doang sekecil itu. Akhirnya Ujung-ujungnya sekarang jadi bantal di sanjar. Enggak udah gitu sekarang singanya encok. singanya miring. Gara-gara didudukin Rehan itu. Singanya Tapi seru tuh. Waktu Jabar Cabang itu seru banget. Gantian. Tapi kan gara-gara kita juara satu Kuala. Tapi gara-gara kita, enggak gara-gara kita doang sih ke Orang Pondok udah juara satu Iya, benar. karena kita luar biasa. Kita totalitas. paling terniat lah. Pokoknya orang Terniat itu gitu. terbest. I love you Mantap. Poke. Gitu pokoknya dah. Lanjut. Lanjut. Wah, iya keren. Oh, belum. Kakak. Orang yang paling soft spoken di Prakasa. Arya. Jujur, Arya. Arya. Tadi gimana? Jadi Apa? Aku nggak bisa basa-basi Kak. Soft Kamu nggak usah spoken. basa-basi Kak. Aku nggak bisa basa-basi Kak. Kalau dijailin di gini-gini, jangan Kak Syifa. Jangan Afrina, jangan Afrina. Pokoknya dia paling non-spoken. Yuk diem aja lu. Aprinya juga asik. Kemudian digituin Kalem. aja. Kalem lu. Dia ngeledekin orang aja, dia ceritanya kita lagi ledek-ledekan waktu itu ngomong dugong, dia aja ngomongnya gini, bukan Faro, nanti dia jadi dugong. Bukan Faro. Pokoknya lucu deh. Pokoknya lucu, dia tidak pernah berkata kasar. Malah, Kata kasar. jarang. Jarang. Malah awal-awal aja dia ngomongnya aku kamu, kadang-kadang kalau ke aku saya anda gitu-gitu. Nah, tapi kalau sekarang beda. Bergaul. Ada bergaul. Udah. Seiring berjalannya waktu. Udah agit. Udah agit. Kalau sekarang gimana? Kayak gimana? Ya pokoknya kayak gitu. Emang Arya udah bisa kasar. Udah Udah bisa Kak, ya. sumpah. Dia udah kayak aku kaget loh tiba-tiba aku dikatain nenek-nenek. Ada lagi video. Kalau orang nih ngeledekin, dia harus ngejawab apaan sih lo? Iya. Dulu kan cuma gini dong. Oh, dulu begitu. Kalau sekarang udah bisa membela diri. Aku takut Paras. Maaf Arya. Apalagi yang pas ketemu sama Siva. Iya. Cerita loh. Iya, aku takut Paras. Aku trauma Arya. Aku trauma. Lanjut ya. Oh, sini Kak. Ayah. Sampai Kak Ayah. Iya Kak Ayah. Kak Ayah mah bukan Kak soft Ayah. spoken. Pendiam. Yang lebih soft kan ada. Siapa? Icem. Iya. Iya benar. Icem mah bebas. Jangan ngeledekin ayah nanti Rofi marah. Roti ayam baby. Icem mah bebas Icem. Spill dong Kak, momen paling kocak selama kegiatan di Pramuka. Banyak banget. Kocak semua sih. Semuanya kocak. Tapi yang itu tadi sih yang jam-jam tahu nggak sih guys? Kita dikejar-kejar pakai cairan. Cairan dari mulut ke hati. Wipol, Baidon, segala-gala. Sama air cucian piring. Disiram-siram. Terus sama aku sih yang paling lucu waktu, tapi ini akunya nggak ada sih guys. Tapi aku ngeliat waktu yang latihan apa ya, rawa lumbu kalau nggak salah, yang main hujan-hujanan terus si Ambon dilempar ke. Oh. Oh iya benar-benar. Di kolam ya? Itu seru. Oh iya. Iya benar. Aku nggak Iya. Ada. Ada. Tapi kalau jam-jam sih, jam-jam semuanya kocak ya. Iya. Iya, Ini kocak. aku kepleset sama jalan. Oh Lihat mana lagi malah Si berdua. Jalma kemana? Cuti. Oh, cuti dia. Kemana dia? Cuti apa dia? Oh, bajunya ada. Cuti. Tidak Gaya buat kayak Icem pakai cuti. Icem cuti 3 bulan, berarti tinggal sebulan lagi Icem ya. Kan dia tukang cemberut, kita ngajak. Lanjut dong, mau nanya apa lagi? Oke, lanjut. Apa tantangan terbesar saat proses Pramuka Garuda menjadi Pramuka Garuda? Portofolio sih itu. Iya, Terus sama portofolio. sidang. Iya, sidang. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Bahasa Pidato, Inggris. pidato. Ayo pidato. Apa ada kan? Pidato tahun
tahun ini yang megang Kak Hardi. Iya. Oh iya Kak. Iya. Iya. Bisa bahasa Inggris enggak? Yang lucu apa kemarin yang tahun lupa ada apa? Tahun itu Faras yang Iya, Todai. Kan. Halo Geshi. Halo Geshi. Abau. Tapi gini. Iwan Tutal siapa Iwan Tutal? Dia. Enggak gini. Tahun ini pidato bahasa Inggris saya nggak nerima anak SMP 6 kan kemarin? Iya. Iya. Ya. Kenapa? Kalau saya nerima anak SMP 6 udah tahu. Nanti ngomongnya ngasal. Kak Ardi bisa bahasa Inggris. Mau ngomongnya nanya dulu, bener apa enggak? Alumni aja nggak diterima. Alumni nggak diterima. Iya si apa? Kasih Kasipa sama Kaul nggak diterima. Nggak sana gitu. Nggak mau ntar takutnya. Padahal berharap dapat kakak biar Tapi aku tuh belum hafal Kak, tahu gak sih? Aku tuh hafal cuman di bagian Depannya. depannya doang. Sama, aku juga. Tapi yang lebih apa? Yang lebih paham lagi itu waktu tes apa pidato ya. Waktu tes pidato tuh yang lebih paham lagi yang dari MIFL tuh yang pakai bahasa Arab itu gampang banget ngertiinnya. Berarti lebih bisa bahasa Arab lebih daripada lebih ke Inggris. bahasa Arab sih ketimbang bahasa Karena kita Inggris. orang Islam. Arab sono dikit. Arab sama dikit. Arab Iya. maklum. Ya kalau kita mah Arab maklum. Oke, lanjut. Kalau lagi bikin gerakan variasi formasi, suka bingung nggak sih Kak? Bukan bingung lagi. Cuman kadang ada aja gitu yang Iya, ada aja. Kadang ada yang salto. Sebenarnya begini ya, kalau untuk bikin gerakan variasi formasi ditanya bingung apa enggak, kalau saya lihat anak-anak itu mungkin lebih berpikirnya kayak ini, ke apa sih namanya, gerakan ini udah yang make gitu. Iya. Ntar takutnya disangkanya kita apa namanya Kopi. iya niru terus kopas ya kan. Padahal kan apa gini enggak gini. Padahal sebenarnya gini. Kalau yang anak-anak ngerti ya, gerakan itu semuanya kalau misalkan kita lihat dari satu sekolah dengan sekolah lain kadang-kadang memang ada yang sama. Tapi kadang-kadang mereka itu mengklaimnya gini, itu punya kita gitu. Itu gerakan kita gitu, ya kan? Padahal apa? Padahal kan enggak. Ya kan kayak apa sih namanya? Yel-yel, ya kan? Yel-yel apa semua segala macam. Bahkan terkadang gini. Apa sih namanya? Kita ada yel-yel nih. Pribadi punya kita, ya kan? Yel-yel pribadi punya kita. Kita pengen keluarin. Terkadang kita mikir kayak kemarin saya waktu ada acara apa sih namanya tuh? Kemah di Jati Cempaka itu saya pengen keluarin yang kata yel-yel musim hujan. Duh kasihan sahabat pramuka, udah jangan terusin. Ya, takutnya ntar ikut semua, ntar anak-anak kita malu itu kan punya kita tadi gitu. Jadi kita sekarang malah lebih wanti-wanti. Kalau zaman dulu itu enggak. Kalau ada anak yang punya yel-yel langsung dikeluarin. Karena dulu itu zamannya berbagi. Ya, pramuka itu kayak gitu dulu. Ya, berbagi. Jadi kalau ada yel-yel sini, ntar pas giliran gabungan satu kecamatan semuanya udah bisa gitu. Kalau zaman sekarang enggak. Ya, terkadang ada gini, ada yel-yel yang udah zaman dulu banget dikeluarin pas kita pakai, anak itu bilang, itu punya sekolahan kita. Padahal apa? Padahal pembinanya itu bukan punya sekolah kamu, itu memang udah dari dulu udah tersebar gitu, ya kan? Apalagi variasi formasi, kalau zaman dulu lomba itu nggak ada papor. Ya, di PBB mentoknya di yel-yel. Dulu tuh lebih tenarnya yel-yel. Ya, nah tahun 2000-an kesini itu mulai ada favor karena mungkin dilihat dari lomba Paskibra ya lebih banyak variasi formasi gitu. Makanya anak pramuka jadi ikut ya sama-sama PBB ya kan. Cuman bedanya kita kan ada temennya, kalau kita PBB ada temennya gitu, ada tongkat gitu maksudnya. Temennya kan kita tongkat, bener kan? Begitu, jadi diaplikasikan sama sebenarnya antara PBB pramuka sama PBB Paskibra itu sama, perpangnya juga sama, cuma bedanya kalau kita ada temannya, ada tongkat gitu. Ya kalau untuk masalah pusing apa ribet apa enggak nyari apa tadi namanya lapor ya pasti itu yang tadi saya bilang, mereka bukannya pusing nyarinya tapi lebih hati-hati jadinya gitu loh, takut dipakai orang, takut punya orang gini. Ada aja apa bahasanya netizen. Bener gak itu ngomongnya? Netizen apa netizen? Oh netizen. Begono kayak gak?
Oke. Gimana sih cara anak Prakasik untuk tetap mempertahankan kekompakan? Ya, jawab Alia Arahmah Hambali. Umur berapa, Dek? 14. Oh, 14. Cara mempertahankan kekompakannya itu kayak apa ya? Sering Kayak- kumpul iya. bareng. Saling-saling Sering cerita. ngumpul, terus kalau itu jangan ada circle-circlean gitu. Nah, iya tuh. Jangan egois juga. Nggak ada Jangan senioritas diri ya di sini ya? sendiri. Iya, Nggak jangan boleh, diri sendiri. senioritas nggak boleh. Nggak boleh. Nggak tetap terjaga seperti itu. Oke, jadi intinya kita di sini itu kunci kekompakan adalah tetap bareng-bareng ya guys. Apapun itu akan lebih mudah Bareng-bareng. jika dilalui Bareng. Oke. Udah habis pertanyaannya nih. Habis. Habis. Ya. Seriusan